Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhatullab rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di majlis ini untuk belajar, untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa menambah ilmu agama yang bermanfaat bagi kita. Ayyuhatullab rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita membahas tentang bab apa? La taghlu fi dinikum. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian ghulu dalam agama kalian. Dan telah kita bacakan beberapa dalil yang disampaikan oleh muallif. Dan langsung saja kita akan meneruskan membaca dalil-dalil yang berkaitan dengan bab ini, yaitu mu'alif menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hati kalian dari ghulu, sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian adalah ghulu. Ini bab ini dalil baru atau dalil berikutnya dalam bab ini. Yang sebelumnya kita membacakan hadis Umar yang Rasulullah mengatakan, la tuturuni kama atratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana Nasara berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Walakin qulu Abdullahi wa Rasuluh. Katakanlah bahwasanya saya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah dan Rasulnya. Jadi Rasulullah sudah memberikan pengarahan, memberikan bimbingan kepada umatnya dalam perkara ini, yaitu perkara ghulu, untuk tidak berlebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga umatnya tidak terjatuh sebagaimana kaum Nasara yang terjatuh dalam ghulu, berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Kemudian dalam bab ini, bab itra, berlebihan dalam memuji, Syekh Utsaimin menyebutkan, berarti kita masih mengulang ini masalah bab itra, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Syekh mengatakan menceritakan tentang pengalaman beliau, didapati di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah ada seseorang yang meminta kepada Rasulullah yang telah meninggal dunia, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-madad. Al-madad, madad adalah minta pertolongan. Wahai Rasulullah, minta pertolongan. Ada pula orang yang mengatakan, ya Rasulullah, aghizna, wahai Rasulullah, turunkan hujan kepada kami. Ada pula orang yang mengatakan, ya Rasulullah, bila dunia bisa, negeri kami kemarau panjang. Ini juga meminta kepada Rasulullah yang telah meninggal dunia hajat-hajat mereka. Ada yang minta pertolongan, ada yang minta diturunkan hujan, dan seterusnya. Doanya, mintanya kepada Rasulullah SAW yang telah meninggal dunia. Kemudian Syekh mengatakan, ra'aitu bi'aini rajulan yad'ullaha. Aku melihat dengan mata kepalaku
seorang lelaki yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tahta mizabil Ka'bah, di bawah talangnya Ka'bah. Mualiyan dhahrahu al-baita mustaqbil Madinah. Dia membelakangi Ka'bah dan menghadapkan wajahnya ke kota Madinah di bawah talang Ka'bah. Li'anna istiqbal qabri indahu asyrafu min istiqbalil Ka'bah. Karena dia meyakini bahwasanya menghadap ke kuburan Rasulullah itu lebih utama daripada menghadap ke Ka'bah. Ini kan wal iyadu billah, ini kan kerusakan akidah. Ini apa yang dilihat dan didengar oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggal dunia. Ini termasuk hulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan bab kita yang kita baca dalam ini, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah kalian hulu dalam agama kalian. Kemudian sebagian orang yang hulu, mereka mengatakan al-Ka'batu afdalu minal hujrah. Fa amma wan nabi sallallahu alaihi wasallam fiha fala wallahi walal Ka'bah walal arsh wa hamlatuhu walal jannah. Sebagian orang-orang yang hulu mengatakan al-Ka'batu afdalu minal hujrah. Ka'bah musyarrafah itu lebih utama daripada hujrah. Hujrah di sini adalah maksudnya kamarnya Aisyah, yang di situ ada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma wan nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, adapun nabi di dalam hujrah tersebut, fala fala wallahi walal Ka'bah walal ash wa hamlatuhu walal jannah. Jadi di sini orang-orang yang dulu dia lebih mengutamakan Ka'bah, dan itu memang yang utama. Ka'bah kan Baitullah. Fahuwa yuridu an yufaddilal hujrah 'alal Ka'bah. Akan tapi dari perkataan ini, kata Syekh Utsaimin, dia menginginkan untuk mengutamakan kamarnya Rasulullah daripada Ka'bah. Jadi kita ulang perkataan tadi, al-Ka'batu afdalu minal hujrah, fa amma wan nabi fiha fala wallahi walal Ka'bah walal arsy wal hamlatuhu walal jannah. Orang yang hulu ini mengatakan Ka'bah itu lebih utama daripada kamarnya Rasulullah. Adapun Nabi di dalamnya, maka demi Allah tidak Ka'bah, tidak arsy, tidak pemikul arsy, dan tidak pula jannah lebih utama daripada kamarnya Rasulullah. Ini perkataan orang-orang yang hulu dalam memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perkataan ini dia menginginkan untuk mengutamakan hujrahnya Rasulullah, kamarnya Rasulullah yang Rasulullah di situ dikubur, daripada Ka'bah. Bahkan kamarnya Rasulullah yang di situ kuburan Rasulullah lebih utama daripada arsy dan para pemikul arsy, dan demikian pula kamarnya Rasulullah yang di situ ada kuburannya lebih utama daripada surga. Wa hadhihi mughalatun la yardaha an-nabi lana wala li nafsihi. Inilah hulu atau berlebihan yang Rasulullah tidak meridhoinya untuk kita dan tidak pula untuk dirinya, untuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh-contoh yang disampaikan oleh
Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan ghulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahih anna jasadahu afdalu walakin kaunuhu yaqulu innal hujra afdalu minal Ka'bah wal arsy wal jannah li'anna Rasulullah fiha fa hadha khata'un 'adzim. Yang benar bahwasanya jasadnya Rasulullah itu lebih utama, akan tapi keberadaan dia mengucapkan bahwasanya kamarnya Rasulullah itu lebih utama daripada Ka'bah, daripada Arsy, daripada surga. Karena Rasulullah berada di dalamnya, maka inilah satu kesalahan yang besar. Nasallallahu salamah min dzalik. Kita mohon keselamatan dari hal semacam ini. Kemudian kita teruskan kepada dalil yang telah kita sampaikan tadi, yang disebutkan oleh muallif, yaitu iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari ghulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian adalah ghulu. Sabda Rasulullah SAW, iyyakum litahdzir, untuk memberikan peringatan. Iyyakum, hati-hati. Ini untuk tahdzir, untuk memperingatkan. Jangan sampai terjatuh atau melaksanakan perbuatan yang diperingatkan tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan wal ghulu ma'tufun ala iyyakum. Iyyakum wal ghulu. Wawunya wawu ataf. Kemudian maknanya iyyakum ihdaru. Artinya hati-hati kalian. Hati-hati kalian dari berbuat ghulu. Innal ghulu, sesungguhnya ghulu itu yang diperingatkan. Yang artinya iyyakum ihdaru, hati-hati kalian, janibu al-ghuru. Artinya jauhilah ghulu. Jadi makna iyyakum di sini hati-hatilah kalian dan jauhilah perbuatan yang diperingatkan. Di sini yang diperingatkan adalah al-ghulu, yaitu berlebihan. Al-ghulu maknanya mujawazadul haddi madhan wa dhamman kama sabaqa. Ghulu adalah berlebihan dalam atau melampaui batas dalam memuji atau mencela. Dan ini telah disampaikan oleh Syekh Utsaimin di awal-awal bab ini. Dan mujawazul had, melampaui batas ini bisa dalam pujian, berlebihan dalam memuji seperti Isa, berlebihan memuji Isa seperti Nasara, berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Kemudian berlebihan dalam beribadah. Misalnya ada orang yang sholat semalaman suntuk tidak mau tidur, ini terlalu, itu namanya ghulu. Wa fil amal, demikian pula ghulu dalam amal perbuatan. Kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan contoh atau menyebutkan hadis dari Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghadatul Aqabah," pada pagi hari melempar jumrah Aqabah. Melempar jumrah Aqabah yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wa huwa ala naqatihi, Rasulullah melempar jumrah itu di atas kendaraannya, di atas untanya, tidak turun. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, iltaqit li hasa, ambilkan untukku kerikil. Falaqattu lahu sab'a hasayat, aku pun mengambilkan 7 kerikil. Min hasil hadaf, kerikil untuk melempar. Faja'ala yanfudhuhunna, kemudian Rasulullah membersihkannya di telapak tangannya. Kemudian mengatakan, amsalu haula farmu, semisal ini kalian melempar jumrah Aqabah. Wa iyyakum wal ghulu fid din, hati-hati kalian dalam berbuat ghulu dalam agama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din, sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian adalah ghulu dalam agama. Hadza lafdzu Ibnu Majah, riwayat ini adalah riwayat dari lafaz Ibnu Majah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meminta diambilkan batu untuk melempar jumrah,
diambilkan batu-batu kerikil. Kemudian Rasulullah bersabda, hati-hati kalian dari berbuat ghulu. Sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian adalah ghulu atau berlebihan dalam masalah agama. Kemudian sabda Rasulullah, ahlaka. Sabda Rasulullah tadi, innama ahlaka man kana qablakum, ahlaka yaitu membinasakan. Kata Syekh Utsaimin mengandung dua makna. Yang pertama maksudnya adalah halakuddin, kehancuran dalam agama. Kehancuran dalam agama. Wa alaihi yakunul halak waqi'an mubasyaratan minal ghulu. Kalau yang dimaksudkan dengan kehancuran agama, maka maknanya adalah kehancuran agama itu terjadi secara langsung ketika melakukan perbuatan ghulu. Li'anna mujaratul ghulu halak. Karena sekedar berbuat ghulu dalam agama itu adalah kehancuran. Jadi orang yang ghulu dalam beragama berarti agama hancur. Yang kedua, makna ahlaka yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini, didengarkan. Annahu halakul ajsam, yaitu kehancuran badan. Berdasarkan ini, maka hulu menjadi sebab kehancuran badan. Ai idza ghulau kharaju an taatillah fa ahlakahumullah. Maknanya apabila mereka berbuat hulu dalam keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghancurkan mereka, menghancurkan badan-badan mereka. Dibinasakan. Jadi ada dua makna, kehancuran agama atau kehancuran badan. Fa innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian yaitu al-ghulu fiddin. Kebinasaan di sini atau kehancuran di sini ada dua makna. Yang pertama kehancuran agama, kerusakan agama. Yang kedua kehancuran atau kerusakan badan karena mendapatkan azab dari Allah sebab berbuat ghulu. Kemudian dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya untuk tidak berbuat ghulu. Dan Rasulullah menjelaskan bahwasanya ghulu adalah sebab kehancuran, sebab kebinasaan. Karena ghulu adalah menyelisih syariat. Dan karena sebab ghululah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan umat-umat sebelum umat Muhammad. Maka diambil faedah dari diharamkannya ghulu dua perkara. Yang pertama, tahdziruhu sallallahu alaihi wasallam wa tahdzir nahyun wa ziyadah. Yang pertama, larangan atau peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan adalah maknanya larangan dan ada tambahan. Jadi tahdzir itu larangan plus ada tambahannya, tidak hanya sekedar larangan. Ini yang pertama. Yang kedua, annahu sababun li ihlakil umam. Ghulu adalah sebab Allah membinasakan umat-umat sebelum umat Muhammad. Ini faedah dari hadis yang telah kita sampaikan, atau dari larangan berbuat ghulu dalam hadis yang kita sampaikan tadi. Ada dua faedah, ada dua manfaat. Bahwasanya tahdzirnya Rasulullah SAW, peringatannya Rasulullah itu bermakna larangan plus larangan dan ada tambahannya. Yang kedua,
Hulu adalah sebab kehancuran dan kebinasaan umat-umat sebelum umat Muhammad. Ayuhal tulab rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, aqsamun nasi fil ibadah, macam-macam manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kaitannya dengan masalah hulu ya. Yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin di sini tidak lepas dari bab ini, yaitu masalah hulu. Manusia dalam beribadah ada dua taraf, dua pihak. Ada dua ujung dan ada yang di tengah-tengah. Ujung yang pertama mufrid, yaitu berlebihan atau hulu. Dan yang ke ujung berikutnya adalah mufarrid, yaitu meremehkan, menyepelekan. Wa minhum al-mutawassit. Di antara mereka ada yang pertengahan. Di antara mereka ada yang pertengahan. Dan agama Allah itu di antara hulu dan di antara meremehkan. Tentu saja yang paling utama adalah yang pertengahan. Tidak condong kepada hulu, berlebihan, dan tidak condong kepada meremehkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertengahan ini yang hukumnya wajib dilakukan oleh setiap muslim. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk berlebihan dalam beragama, mubalaghah, hulu. Demikian pula seorang muslim tidak boleh atau haram untuk meremehkan agama, tidak peduli dengan agama. Yang diwajibkan adalah mutawasit, tawasut, pertengahan antara hulu dan meremehkan. Dan hulu itu macamnya banyak. Di antaranya hulu dalam masalah akidah. Di antaranya hulu dalam masalah ibadah. Di antaranya hulu dalam muamalah. Dan di antaranya hulu dalam adat. Adapun contoh-contohnya sebagai berikut. Adapun hulu dalam masalah akidah yang dicontohkan oleh Syekh Utsaimin di sini, misalnya ahlul kalam. Ahlul kalam. Mereka itu dalam masalah sifat Allah mereka hulu. Mereka terlalu mendalami, yang pendalamannya terhadap sifat-sifat Allah itu berlebihan. Yang mana hulu mereka dalam mendalami sifat-sifat Allah itu menyebabkan mereka masuk ke dalam kehancuran. Kenapa? Karena pendalaman mereka yang berlebihan dalam masalah sifat-sifat Allah membawa mereka kepada dua perkara. Yang pertama tamsil, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang atau kalau tidak tamsil mereka terjatuh dalam ta'til. Ta'til itu apa? Menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahlul kalam kalau enggak jatuh ke dalam tamsil, mereka jatuh dalam ta'til, yaitu menafikan sifat-sifat Allah. Tamsil menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Tatkala mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya, mereka mengatakan hadza makna sifat. Inilah makna sifat Allah. Jadi ahlul kalam yang terjatuh dalam tamsil, mereka mengatakan ini adalah sifat Allah, yaitu Allah serupa dengan makhluknya. Ini yang terjatuh dalam tamsil. Atau kalau mereka tidak terjatuh dalam tamsil, mereka terjatuh dalam ta'til. Mereka mengatakan yajibu tanzihuhu an kulli musyabahatin lil makhluk
Wajib bagi kita untuk mensucikan Allah dari setiap apa yang Allah itu diserupakan dengan makhluknya. Agar Allah tidak serupa dengan makhluknya, maka Allah tidak punya sifat saja. Ini dua perkara ini yang menjadi kesalahan ahlul kalam dalam sifat-sifat Allah. Kalau enggak jatuh dalam tamsil, mereka jatuh dalam ta'til. Mereka menyangka bahwasanya siapa yang menetapkan sifat-sifat Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya, sehingga mereka menafikan sifat-sifat Allah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terjatuh dalam ta'til. Akan tapi umat Islam yang pertengahan atau ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak berlebihan dalam mendalami sifat-sifat Allah, dalam menetapkan sifat Allah, dan tidak pula dalam menafikan dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah wal jamaah, kata Utsaimin, akhadhu bi dhawahiril lafzi. Mereka mengambil dohirnya lafaz. Kalau Allah menetapkan Allah punya tangan, kita tetapkan Allah punya tangan, enggak lebih. Wa qalu laisa lana an nazida ala dzalik. Kita tidak menambah dari apa yang Allah sebutkan dari lafaz tersebut. Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah punya sak, Allah punya qadam, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Itu ahlu sunnah menetapkannya dan tidak lebih, sehingga mereka ahlu sunnah wal jamaah tidak hancur, tidak bisa binasa. Bal kanu ala siratil mustaqim, sehingga mereka di atas jalan yang lurus. Kemudian berhubung kaum muslimin wilayahnya semakin luas dengan adanya futuhat, pembebasan atau penaklukan, sehingga bangsa Persia dan Romawi masuk Islam, dan selain bangsa Persia dan Romawi, bangsa-bangsa yang lainnya juga masuk Islam akibat futuhat tersebut. Banyak pemikiran-pemikiran di luar Islam masuk ke dalam Islam. Sebagian umat mereka mendalami perkara-perkara ini, yaitu masalah sifat-sifat Allah ini, dengan pemikiran mereka tanpa bimbingan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan terjadi munadharat, terjadi perdebatan yang panjang dari berbagai pihak, sehingga muncul firqah-firqah yang ada yang menyimpang dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullaha as-salamah. Kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita garis bawahi di sini, terutama dalam masalah akidah asma wa sifat, kalian sebagai penuntut ilmu, mubtadiin, anak-anak yang baru menuntut ilmu, yang keilmuannya belum luas, maka kalian harus mengetahui siapa guru kalian, secara khusus dalam masalah asma wa sifat. Kalau ustadz kalian adalah ahlu sunnah wal jamaah, berakidah salaf dalam masalah asma wa sifat, maka bergurulah kepadanya. Namun kalau kalian mengetahui ustadz yang kalian mengambil ilmu darinya adalah seorang yang akidah asma wa sifatnya menyimpang, mungkin akidahnya Asy'ariyah atau akidahnya tasawuf sufi, maka tidak boleh bagi kalian mengambil ilmu darinya, karena akidah kalian akan rusak. Jadi secara khusus dalam masalah asma wa sifat, kalian harus mengambil ilmu dari para ustadz, para ulama ahli sunnah wal jamaah yang berakidah salaf. Nah, ini yang berkaitan atau contoh yang disampaikan oleh
Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan al-ghulu fil aqidah, ghulu dalam masalah akidah. Kemudian Syekh Utsaimin memberikan contoh dalam ghulu dalam ibadat. Syekh Utsaimin menyampaikan dalam masalah ibadat, contohnya ghulunya kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwasanya kaum Khawarij dan Mu'tazilah, siapa yang mengerjakan dosa besar maka dia keluar dari Islam, halal darah dan hartanya. Kemudian penyimpangan Khawarij yang lainnya, mereka membolehkan memberontak para pemimpin dan menumpahkan darah mereka kalau mereka melakukan dosa-dosa. Demikian pula kaum Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar fi manzilatin baina manzilatain, di satu tempat di antara dua tempat. Dua tempat itu adalah Islam dan kufur. Di dunia kaum Mu'tazilah menghukumi pelaku dosa besar tidak kafir dan tidak muslim. Akan tetapi di akhirat mereka menghukumi pelaku dosa besar kekal dalam neraka, sebagaimana kaum Khawarij menghukumi pelaku dosa besar. Ini termasuk tasyadud atau ghulu yang membawa kepada halak, kebinasaan. Kemudian ghulu ini dihadapkan kepada kebalikannya, yaitu kaum Murji'ah. Jadi hulunya kaum Khawarij dan Mu'tazilah dihadapi dengan kebalikan mereka, yaitu kaum Murji'ah. Orang-orang Murji'ah mengatakan sesungguhnya membunuh, berbuat zina, mencuri, minum khamar dan dosa-dosa besar yang lainnya la tukhriju minal iman, tidak mengeluarkan dari keimanan, wala tunqisu minal imani syai'an, dan tidak mengurangi sedikit pun dari keimanan. Karena mereka meyakini, yaitu kaum Murji'ah meyakini bahwasanya iman itu sekedar ikrar, pengakuan. Mereka mengatakan bahwasanya keimanan seorang pelaku dosa besar itu seperti imannya Jibril, seperti imannya Rasulullah, seperti imannya para nabi, seperti imannya orang-orang soleh. Gak ada bedanya, kata mereka. Li'annahu la yakhtalifu nasu fil iman, karena mereka meyakini bahwasanya keimanan manusia itu tidak berbeda-beda, tidak bertingkat-tingkat. Sampai kaum Murji'ah mengatakan bahwasanya iblis itu adalah seorang mukmin karena dia mengakui kebesaran Allah, dia mengakui kemahakuasaan Allah. Wa idza qila, kalau ada yang mendebatnya, innallaha kafarahu, Allah mengkafirkan dia, maka mereka menjawab, kaum Murji'ah menjawab, idzan iqraruhu laisa bisadiq, kalau begitu pengakuan dia tidak jujur, tapi dia bohong. Wa illa law istakbara an amrillahi fahuwa mu'min, seandainya dia tidak sombong terhadap perintah Allah, yaitu perintah untuk sujud, karena dia sombong, dia tidak melaksanakan perintah Allah. Seandainya dia tidak sombong, maka dia seorang hamba yang mukmin. Ini perkataan kaum Murji'ah.
Wa haula fil haqiqah yuslihuna likatsirin minan nas fi hadzal zaman wa la syakka anna hadza tatarruh bit tasahul wal awal tatarruh bit tasyaddud. Jadi hakikat orang-orang Murji'ah ini mereka meremehkan dalam masalah yang kita sampaikan ini. Sedangkan kebalikan mereka yaitu kaum Khawarij dan Mu'tazilah, mereka berlebihan dalam masalah-masalah yang telah kita sampaikan tadi. Sedangkan Ahlussunnah atau madhab Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, dan pelaku maksiat atau pelaku dosa besar imannya nakis, imannya kurang sesuai dengan kadar keimanannya, sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Semakin besar kemaksiatannya, maka kadar berkurangnya iman semakin besar. Semakin kecil kemaksiatannya, maka kadar keimanannya berkurangnya kecil. Demikian Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan dalam masalah iman. Iman itu bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar di dunia mereka adalah seorang muslim atau seorang mukmin naqisul iman, tapi imannya kurang. Kenapa? Karena melaksanakan dosa-dosa besar dengan aneka ragamnya dosa-dosa besar. Kalau ada orang yang makan riba, ya dia tetap muslim, tidak kafir. Kalau ada orang yang berzina, ya dia seorang muslim, tidak kafir, tapi imannya berkurang. Ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya al-ghulu dalam muamalat. Tayyib. Syekh Utsaimin menyebutkan contoh dalam ghulu dalam bermuamalat. Wa huwa tashaddud fil umuri bitahrimi kulli syai'in hatta walau kana wasilatan wa annahu la yajuzu lil insan an yazida an wajibati hayatihi daruriyah wa hadha maslakun salakahu sufiyah haitsu qalu man istaghala bidunya fa huwa ghairu muridun lil akhirah. Wa qalu la yajuzu an tashtari ma zada ala hajatika daruriyah wa ma asbaha dzalik. Ini ghulu dalam masalah muamalat. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwasanya seseorang itu tidak boleh untuk menambah atau memiliki sesuatu yang melebihi kebutuhan-kebutuhan primernya dalam hidup ini. Siapa yang mengambil kebutuhan melebihi kebutuhan primernya, tidak boleh, ini diharamkan. Dan ini adalah madhab yang ditempuh oleh kaum sufi, sampai mereka mengatakan siapa yang menyibukkan diri dengan dunia, maka dia bukan orang yang menginginkan akhirat. Mereka juga mengatakan tidak boleh kamu membeli apa yang melebihi kebutuhanmu yang primer. Kamu boleh membeli kebutuhan primer saja, yang sekunder enggak boleh. Jadi mereka kaum yang terkenal dengan zuhud dengan dunia, tapi berlebihan sampai mengharamkan perkara-perkara yang mubah, gitu kan, dalam kehidupan ini. Nah, ini ghulu dalam mengharamkan perkara-perkara mubah. Contohnya kaum sufi, kan. Kemudian kebalikannya adalah orang yang berkata akan halalnya segala sesuatu yang bisa mengembangkan harta dan menguatkan ekonomi, sampai mereka mengatakan bahwasanya riba halal, menipu halal, yang penting ekonomi kuat, yang penting jadi kaya. Ini kan kebalikan yang tadi.
Yang tadi menghalalkan yang mubah-mubah, yang dibolehkan hanya perkara-perkara yang primer saja. Hidup mereka adalah zuhud di dunia. Kebalikan mereka menghalalkan segala muamalat yang haram, yang penting kaya, yang penting menjadi kuat ekonominya. Akhirnya kita berlindung dari kedua hal semacam ini. Sehingga kamu mendapati dari kelompok kedua ini, kamu mendapati dia berbohong dalam masalah jual beli, dalam masalah mensifati barang. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan lebih, mendapatkan keuntungan maksimal. Maka tidak dulu diragukan bahwasanya ini adalah muamalat yang tidak benar, meremehkan dalam masalah keharaman-keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bermuamalat. Sedangkan yang pertengahan adalah halalnya muamalat sesuai dengan apa yang datang nas-nas dalam Al-Qur'an ataupun dalam As-Sunnah. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini tidak menghalalkan segala sesuatu. Nabi juga pernah melakukan jual beli. Para sahabat juga melakukan jual beli. Dan Nabi mentakrir atau membolehkan perbuatan mereka. Jadi selama muamalah tersebut tidak ada larangannya, dibenarkan oleh syariat, maka itu adalah muamalat yang benar. Selama tidak melanggar aturan-aturan syar'i dalam bermuamalat. Apapun muamalatnya tersebut, apakah jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, sewa menyewa, ataupun muamalah yang lainnya, yang berkaitan dengan harta atau bukan harta. Ayuhal ikhwan, ayuhal tullab rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita teruskan pada muhadarah berikutnya. Fanaktafi bihadzal qadr. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.